Halo semuanya, selamat datang di Ngobit, ngobrol bareng Bidan. Aku Intan yang hari ini bakal ngebahas tentang bagaimana sih dari calon ibu sampai si kecil tumbuh bahagia. Aku gak sendirian aja, di sini aku bareng sama siapa? Aku Cynthia. Ya, terima kasih Kak Cynthia udah berkenan datang di acara kita hari ini. Jadi aku mau nanya dulu nih, kesibukan kakak akhir-akhir ini itu ngapain aja? Untuk kesibukan aku sendiri paling kuliah aja sih, kuliah terus kayak ngerjain tugas-tugas aja sih. Oke, jadi aku mau tanya dulu nih, biasanya itu di kakak ini kan mahasiswa kebidanan ya? Ya, Terus belajar apa aja sih kak? kita itu mempelajari banyak sih sebenarnya, dari mulai bayi baru lahir itu seperti apa, terus balita itu bagaimana, terus anak juga, terus sama ibu juga bagaimana edukasinya seperti apa, terutama juga dari calon pengantin juga. Oke, jadi langsung mulai aja ya ke pembahasan pertama. Boleh. Jadi tentang prakehamilan atau juga calon pengantin. Jadi banyak banget nih di luar sana yang lagi mempersiapkan itu setelah menikah nanti langsung pengen punya anak. Tapi sebenarnya apa aja sih yang perlu dilakukan atau yang perlu dipersiapkan bagi calon pengantin sebelum program hamil? Oke, jadi yang perlu dipersiapkan untuk para calon pengantin atau biasa disebut sama catin ya, kalau misalnya anak nakes kalau bisa disebutkan, itu yang perlu disiapkan itu pertama kayak kesiapan dia mau mempunyai anak keberapa, terus merencana mau punya anak berapa juga, terus siapkan juga kayak misal mental serta fisiknya juga, karena kan mental itu untuk kesiapan ya, bagaimana untuk mempersiapkan semuanya. Lalu untuk perempuan itu harus menjelaskan, kita harus mengedukasi juga bagaimana itu apa yang diartikan sama suntik tete atau biasa dipanjang itu tetanus toksoid. Itu penting untuk bagi perempuan-perempuan entah dari calon pengantin maupun yang sudah rencana mempunyai anak juga. Oke, jadi kan tadi udah dikasih tahu ya ada suntik tete dan juga mungkin ada imunisasi lainnya ya Kak ya? Iya, betul. Nah, sebaiknya dilakukan sebelum kehamilan selain suntik tete tadi itu ada apa lagi Kak? Kalau untuk imunisasi itu sementara untuk calon pengantin mungkin untuk tetanus toksoid dulu ya yang lebih diutamakan, karena kan untuk menghindari dari penyakit tetanus itu tersendiri ya. Oke, jadi kan kadang calon ibu ini fokus ke fisik, tapi juga mental itu tadi penting ya. Iya, seperti betul. yang Kak Cynthia tadi udah kasih tahu. Nah, gimana caranya menyiapkan mental supaya itu para wanita di luar sana itu lebih siap mentalnya untuk menjadi seorang ibu? Yang harus dipersiapkan itu kita harus mengedukasi kembali ke pasangannya juga bagaimana untuk menghadapi perempuannya, kayak misal mudian-mudian kan rata-rata perempuan itu kan mengekspresikan moodnya itu tidak terlalu kayak rata sama rata kan ya. Terus kita juga harus mengedukasi kembali bagaimana peranan sebagai seorang ayah dan juga seorang ibu yang nantinya akan melahirkan sebuah buah hati. Ya, berarti bukan hanya perempuan aja yang harus menyiapkan mental, tapi laki-laki juga perlu banget nih catatan buat laki-laki di luar sana, bagi calon pengantin atau calon bapak-bapak gitu ya. Iya. Itu harus mempersiapkan mental juga. Nah, kalau misalnya sudah hamil nih dok, hal paling penting apa yang harus diperhatikan supaya kehamilannya itu sehat dan juga nyaman? Yang paling penting banget itu mental, terutama juga pada perempuannya. Perempuan kan kalau misalnya udah hamil, terus kemudian psikisnya masih kurang, itu kan bisa mengakibatkan stres ya. Itu bisa terpacu juga nanti buat ke janinnya. Terus kita juga harus memperhatikan bagaimana nutrisi-nutrisi ibu yang nantinya itu bakal dikembangkan juga untuk janin, karena kan melalui plasenta ya. Oke, dari yang tadi udah kakak jelasin, pernah nggak sih sebelumnya kakak sebagai mahasiswa kebidanan sendiri itu melakukan praktik-praktik tentang kebidanan atau kayak tadi misalnya suntik apa tadi kak? Tetanus toksoid. Ya, tetanus seperti itu. Pernah tidak? Sebelumnya saya udah praktik ya, udah turun juga ke lapangan. Saya udah melakukan untuk ke calon-calon pengantin untuk melakukan suntik tetanus ataupun imunisasi untuk bayi juga. Nah, itu biasanya ada kendala nggak sih kak? Kayak misalnya
mungkin nggak banyak orang itu yang mau suntik tetanus, masih kurang kesadaran bagi calon pengantin seperti itu. Sebenarnya sih masih ada ya, karena kan mayoritas ada yang takut jarum. Ya, benar Dari kan banget. akhirnya kan kayak mengakibatkan otot-ototnya itu jadi tegang. Jadi kita pada saat masukin itu, jadinya kayak keluar lagi obatnya karena kan dia kurang rileks ya. Ya, benar. Karena pada saat mau disuntikan dia takut. Dia ternyata rupanya dia takut jarum. Akhirnya kita kasih tahu kalau misalnya kita rileks aja gitu. Oke. Selain itu gizi ibu hamil kan juga diperlukan ya, gizi yang seimbang dan gizi yang baik. Nah, tapi sebenarnya nutrisi apa yang paling penting nih buat ibu hamil dan juga janinnya? Nutrisi yang paling penting itu kayak semisal asam folat, terus zat besi, terus kalsium, terus vitamin kayak misal A, C, sama D. Buah-buahan juga penting ya Kak? Betul. Buah-buahan, sayur-sayuran yang cukup itu nasihat Pak Sepura. Betul. Benar banget. Bisa gitu. juga tuh isi piringku, ada yang namanya istilah isi piringku. Oh, sekarang Kayak itu istilahnya Iya. ya. Apa aja tuh? Ya itu kayak misal karbohidrat, terus kayak misal sayur-sayurannya lebih diutamakan itu sayur-sayuran ya, karena kan bisa buat mencegah adanya stunting juga ya. Bener banget. Selain itu kalau misalnya ibu hamil susah makan nih, kan biasanya ibu hamil tuh suka ngidam apalah atau mual-mual nih, susah makan. Tapi sebenarnya dan ngidam-ngidam aneh tadi itu, gimana caranya biar gizinya itu tetap cukup walaupun ada rasa mual-mual gitu? Dengan cara gini sih, kalau semisalnya ada pasien ya datang dengan keluhan kayak misal dia kurang makannya, terus kita harus kasih edukasi, ibu tidak apa-apa kalau misalnya makanan kurang, tapi dicukupkan kayak semisal ada istilah sedikit tapi sering. Nah itu tapi tetap juga diperhatikan jangan terlalu banyak porsinya biar nggak terlalu terasa enak atau mual. Terus tekstur makanannya juga itu harus yang lebih halus lagi. Oke, selain itu tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai nih buat calon ibu, buat ibu hamil pada masa kehamilan itu apa aja Kak? Nah ini yang selalu banyak ya dipicu sama ibu-ibu hamil. Jadi yang selalu ditanda bahayanya itu selalu adanya perdarahan. Perdarahan itu benar-benar yang paling sering karena yaitu kita kurangnya nutrisi, kurangnya gizi juga. Karena kan jadinya mencegah juga kenanya anemia. Terus juga sering terjadi pusingnya tuh berlebihan. Pada ibu hamil kan kadang ibu saya pusing gitu, ibu saya ini gini. Itu pasti kita juga kasih edukasi. Terus kita juga tanda bahayanya itu ada yang namanya nyeri pada bagian belakang punggung, itu kan karena kan menopang pada bagian janinnya untuk bayi-bayinya. Paling itu sih. Nah kalau misalnya tadi kan ada nyeri pada bagian punggung ataupun pusing tadi itu solusinya apa gitu? Untuk obatnya misalnya harus minum apa atau apa yang harus dilakukan ketika ibu hamil itu mengalami hal yang tadi udah Kakak sebutkan? Paling kita harus perhatikan gimana dia beraktivitas ya. Kayak semisal dia jangan sampai aktivitas-aktivitas yang benar-benar berat akhirnya memicu bagian-bagian otot-otaknya jadi kencang. Terus perhatikan juga kalau misalnya nyeri pada bagian belakang itu cukup kayak misal dipijit atau dikompres aja. Paling seperti itu sih. Oke, selain itu kita masuk ke tahapan persalinan dan juga nifas nikah. Menjelang kelahiran itu kan biasanya ibu mulai deg-degan nih, takut untuk kelahiran gitu. Iya, Takut benar-benar. misalnya takut kenapa-napa nih nanti lahiran, mulai deg-degan dan kira apa aja yang perlu disiapkan biar proses persalinannya ini lancar. Yang harus diperhatikan itu kayak balik lagi sih kayak yang tadi ya, mentalnya itu harus benar-benar dikuatin banget, dukungan dari suami itu nomor 1 sih. Terus gimana kalau misalnya nutrisinya juga, balik lagi sih sebenarnya tergantung sama aktivitas, nutrisi, sama dukungan dari orang keluarga ataupun sekitarnya. Oke, setelah melahirkan nanti, masa nifas ini sering bikin ibu tuh cepat lelah ya Kak ya. Apa aja yang bisa dilakukan supaya cepat pulih dan juga tetap semangat lagi biar nggak ada yang namanya
baby blues gitu. Nah, iya itu paling sering ya kalau baby blues itu. Paling kalau misalnya itu kita harus mengedukasi ke calon pengantin maaf, suaminya tadi ya. ya kan, tadi kan kita kan sebelum calon pengantin itu kan kita harus edukasi ya bagaimana dukungan-dukungan emosionalnya itu seperti itu. Terus kita tuh harus memperhatikan kalau semisalnya suaminya itu melihat kalau misalnya ibunya ini udah mulai kelelahan, terus kalau udah apalagi udah masa nifas ya, masa nifas itu benar-benar masa-masa yang benar-benar kayak ngerasa udah nih aku udah nggak mau punya anak lagi segala macam ya. Nah, kita harus dukung ini untuk suaminya bagaimana untuk jangan sampai mental dari ibunya itu jatuh. Kayak semisalnya ibunya kan udah lagi capek, terus bayinya menangis, itu bisa untuk gantiin ke suaminya seperti itu. Jadi buat para suami juga harus bisa ngebantuin nih istrinya, jangan ngebiarin istrinya ngejagain anaknya sendirian, akhirnya jadi kecapean, terus juga baby blues. Ya betul. Sedangkan yang buat anak kan kalian berdua gitu Iya ya. betul. Kalau waktu terbaik buat ibu setelah melahirkan ini kontrol, lagi setelah itu tuh kapan? Misalnya setelah sebulan kemudian lah atau kapan gitu? Paling kalau misalnya terhitungnya itu kalau pasca persalinan itu 6 atau sampai 2 minggu sampai 6 minggu sih terhitungnya ya. Itu Pak harus benar-benar pasca persalinan. Oke, kita sering dengar istilah yang namanya neonatus nih Kak. Ya. Boleh dijelasin dulu nggak? Neonatus itu apa buat teman-teman di rumah? Neonatus itu jadi bayi baru lahir, benar-benar baru keluar dari plasenta ibunya, sehingga kita harus melihat juga bagaimana perkembangan si neonatus ini. Neonatus itu pada intinya itu istilah bayi baru lahir. Oke. Tapi sebenarnya itu neonatus ini penting banget ya. Betul, penting banget. Jadi setelah bayi lahir, pemeriksaan apa aja yang harus dilakukan untuk memastikan kondisinya itu tetap sehat. Kadang kan ada bayi namanya kuning ya? Iya benar, bayi kuning. Nah itu kenapa sebabnya? Kira-kira karena apa dan gimana caranya mengatasi ketika kita punya bayi tapi tuh bayinya kuning? Kalau misalnya itu balik lagi ke ibunya ya, berarti kan ibunya itu kurang memperhatikan nutrisinya seperti apa, terus bagaimana perkembangannya, berarti dia juga kurang memperhatikan bagaimana antara ibu sama janinnya itu sendiri. Terus kalau misalnya untuk bayi kuning itu sebenarnya kita belum mendiagnosis ya kalau misalnya itu bayi kuning itu sebabnya itu karena apa. Paling yang tadi kita itu harus memperhatikan bagaimana nutrisi serta gizi-gizinya sih. Jadi yang paling penting ya dari tadi itu adalah nutrisi. Betul, ya, nomor nutrisi 1 buat janin, bayi maupun ibunya juga. Betul. Nah, selain itu pemeriksaan apa aja yang harus dilakukan untuk memastikan kondisi bayi itu bisa tetap sehat? Yang paling nomor 1 itu adalah suhunya sih. Kalau misalnya suhunya, apalagi bayi baru lahir ya, karena kan pada saat dikeluarkan itu kan bayi pasti merasakan menggigil dan dingin ya. Itu harus diperhatikan nomor 1 sih. Terus bagaimana refleksnya? Kayak semisal bayi baru lahir itu kan harus benar wajib banget sama yang namanya kata istilah harus nangis ya. Karena kalau semisalnya tidak nangis itu para entah ibunya ataupun yang menyelamatkannya itu pasti bakal panik. Itu harus gimana caranya? Itu bayi juga harus menangis di hari itu juga. Oke, selain itu gimana sih cara menjaga bayi yang baru lahir supaya nggak gampang kena infeksi atau sakit dari lingkungannya? Untuk caranya itu harus dilakukan namanya imunisasi sih. Kalau misalnya udah bayi baru lahir pun itu harus dilakukan sama yang namanya imunisasi. Imunisasi apa aja sih Kak yang biasanya itu dilakukan bagi bayi yang baru lahir? Dan wajib mungkin ya bisa dibilang? Yang harus banget diimunisasikan itu kayak misal vaksinnya itu imunisasi yang BCG, terus polio, sama DPTHB atau hepatitis B sih. Oke, selain dari imunisasi tadi ada hal lain nggak Kak yang wajib banget nih dilakukan buat si bayi supaya tetap sehat?
Harus yang diperhatikannya itu sih tadi kayak misal imunisasi itu harus rajin. Terus yang paling utama itu ASI eksklusif sih. ASI dari ibunya langsung ya, tapi jangan benar-benar jangan pernah dikasih yang namanya susu formula. Itu jangan, apalagi bayi baru lahir ya. Itu pentingnya itu harus ASI eksklusif. Berarti bahaya banget ya Kak ya. Iya, betul. Nah, kan ada beberapa nih yang pakai susu formula. Ya, Ada aja kan Kak? pasti ada. Itu bahayanya apa aja sih Kak? Misalnya dampaknya dari minum susu formula ketika bayinya itu baru lahir. Itu bisa bahaya sih, apalagi bayi baru lahir ya. Itu harus diutamakannya itu kan ASI eksklusif. Kebanyakan karena ASI dari ibunya itu kurang keluar. Jadi pada dikasihnya itu disarankan, apalagi rata-rata ya ada ya, sebagian yang mertua kasih aja lah susu formula Ya, yang kasih yang nggak ada gulanya, kan sama-sama plain atau gimana gitu kan. Nah itu jangan pernah dikasih rekomendasi sama yang namanya susu formula. Itu lebih bahaya karena bisa mengakibatkan kurangnya nutrisi atau gizi pada bayi. Itu bisa kayak entah badannya kurus atau pertumbuhan tumbuh kembangnya juga kurang. Oke, baik. Cukup sekian dari kami tadi, dan banyak banget ya insight-nya yang dikasih sama Kak Cynthia pada episode kali ini. Terima kasih banyak Kak Cynthia atas insight-nya. Baik, untuk teman-teman semua, cukup sekian episode kali ini. Apabila kalian ingin lihat lagi kita, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di bawah ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.